Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok 6 tutorial penelitian operasional 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan teori antrian menggunakan bantuan software yaitu RStudio dan juga POM. Baik, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menyelesaikan menggunakan bantuan software tersebut, di sini ada soal yang harus kita selesaikan. Pertama, ini ada sebuah pusat perbelanjaan memiliki satu gerbang tol otomatis di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam, sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata kendaraan diharapkan berada dalam sistem. Terus ada waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian, waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Oke. Terus yang kedua, sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu melayani sebanyak 12 pasien per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem. Terus ada waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian, ada waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke software yang pertama, ini software RStudio. Kita masuk ke software RStudio, yang dimana langkah pertama ini kita install package, itu berupa package queuing atau antrian, terus juga kita aktifkan menggunakan library dari queuing itu sendiri. Nah, untuk soal satu, kita define dan inputnya itu sendiri. Oh, yang pertama, itu ada server yang berupa satu server doang. Terus ada lambdanya 48 kendaraan, terus juga lambdanya itu 60 sesuai dengan yang di soal tadi. Nah, terus di sini kita masukkan sintaks di mana input karena ini apa namanya? Karena ini antrian dengan single phase single channel, jadi kita masukkan input RM1. Nah, terus ada di sini antrian dengan input lalu dari antrian single phase single channel ini dengan lambda sama dengan lambda dan mu sama dengan mu. Nah, terus kita cek input di sini, cek input dari em, antrian single phase single channel ini. Lalu kita buat modelnya, model dari single phase single channel ini. Aku masukkan input queuing model dari single phase single channel itu. Terus kita print hasil dari single phase single channel ini. Lalu nomor 2 sama langkahnya kita define input dulu. Nah, kalau bedanya nomor 1 dan nomor 2 ini kita menggunakan antrian yang berupa si multi channel multi pass. Jadi di sini ada 4 server, di situ juga ada 40 pasien per jam, lalu juga ada 12 dokter reviewnya. Nah, terus di sini ada input MMC atau multi channel multi pass, terus juga sama queuing input dari multi pass multi channel ini dengan lambda sama dengan lambda, mu sama dengan mu. Nah, di sini juga matriksnya sama dengan server. Nah, terus cek input yang berupa input dari antrian si multi channel multi pass ini. Lalu kita buat model dari model MMC, terus juga print dan hasil dari semuanya. Lalu kita run aja. Nah, ini sudah jalan untuk nomor satu. Untuk nomor satu itu sendiri, hasil dari tingkat pelayanannya itu tingkat pelayanan itu 0,8 jam. Tingkat pelayanan penggunaan intensitas penggunaan pelayanannya itu 0,8 jam atau sangat sibuk ya. Terus juga ini pelayanannya juga 0,2, eh, jadi sangat sibuk sekali. Terus untuk LQ-nya jumlah rata-rata kendaraan yang dihadapkan dalam antrian ini ada eh, 3,2 kendaraan, atau karena kendaraan kan nggak bisa setengah atau desimal, jadi kita bulatkan ini ke 3 antrian. Rata-rata mobil dalam antrian itu ada 3. Terus juga waktu rata-rata diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian ini ada 0,66 jam atau 0,67 jam. Nah, terus juga terus waktu yang dalam sistem, oh sorry kebalik,
Untuk WK ini eh, waktu kendaraan berada dalam sistem ini 0,67. Terus juga waktu rata-rata kendaraan dalam sistem ini. Jadi kalau ini menunggu dalam sistem ini kendaraan dalam sistem itu ada 0,833 jam. Terus untuk eh, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem, jumlah rata-ratanya itu ada 5 kendaraan. Terus juga, eh, oke, oh ya udah. Nah, itu untuk nomor satu. Nah, untuk nomor dua, itu eh, untuk penggunaan servernya, itu sangat sibuk sama 0,83 jam. Terus juga untuk pelayanannya juga sangat sibuk juga 0,2 bahkan. Terus untuk eh, waktu tunggu dalam rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian ini ada 3,2 pasien. Nah, karena jumlah pasien juga kan nggak bisa koma-komaan, jadi kita bulatkan menjadi 3 pasien. Terus, terus untuk WQ-nya atau waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian ini ada 0,0882 jam. Terus untuk waktu rata-rata pasien menunggu dalam sistem itu ada 0,165 jam. Terus juga untuk eh, terus waktu rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian ini ada 6,662 atau 6 dari 6 pasien ya yang berada dalam antrian ini. Oke, itu untuk software POM-QM ya. Untuk software RStudio. Selanjutnya kita masuk ke software POM-QM. Untuk setelah sampai sini setelah kita buka POM-QM-nya, kita buka di sini modul, terus kita ke waiting line. Di sini aja waiting line, terus kita pilih yang untuk soal nomor satu ini, yang pilih MM1 ini. Ini ya. Terus juga ini pilih yang no cost ya. Nah, udah. Nah, ini untuk lambdanya kita masukkan. Tadi kan untuk lambda nomor satu itu 48 ya, kita masukkan 68, 48. Terus untuk nomor 2 itu untuk mu-nya kita masukkan 60. Lalu kita langsung solve aja karena servernya udah nyetur satu ya. Nah, di sini ini kurang lebih sama. Ada apa namanya? Intensitas penggunaan pelayanan itu atau P itu 0,8 sangat sibuk, terus juga rata-rata dalam dalam antrian ini 3,2 atau 3, terus rata-rata antri dalam sistem itu 4 ya, terus ada rata-rata dalam antrian waktu dalam antrian itu 0,7 jam, terus juga average in time in the system itu rata-rata waktu tunggu dalam sistemnya itu 0,8 jam. Nah, terus kita lanjut ke nomor 2, yang dimana nomor 2 ini kita pakai POM-QM juga. Bedanya di sini kita pilih yang waiting line juga sama. Nah, cuma kita pilih yang MMS karena multi channel multipass kan. Kita pilih yang MMS sama ininya bebas. Terus pilih yang no cost juga. Udah, kita masukkan jumlah servernya dulu. Itu kan tadi 4 ya jumlah servernya. Ini untuk lambdanya nomor 2 itu kita masukkan 40 dan juga mu-nya itu 12. Ya betul 12.
Oke, sudah itu kita run aja. Nah, oke. Nah, untuk apa tingkat intensitas rata-rata intensitas penggunaan fasilitas itu juga sama ya. Servernya itu sama 0,83 jadi sangat sibuk sekali. Terus rata-rata jumlah dalam antrian ini 3,29 atau kita bulatkan aja menjadi 3. Terus rata-rata waktu tunggu dalam sistem itu adalah 6,62 jam ya. Nah, terus rata-rata waktu tunggu dalam antrian ini 0, average number in the system itu jumlah rata-rata dalam antrian itu 6,6 atau 7. Terus juga average time queue itu rata-rata waktu tunggu dalam antrian itu 0,8 jam, 0,08 jam, terus juga waktu tunggu dalam sistemnya ini 0,17. Oke, jadi untuk kesimpulannya dari soal satu dan 2 ini adalah rata-rata eh, servernya ini sama-sama sangat sibuk sekali. Terus juga waktu tunggunya waktu tunggu sama-sama berupa dalam jam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya keputusannya eh, untuk lebih jelasnya kita masuk ke Software Studio aja. Untuk kesimpulannya dari kedua soal ini, eh, server dan pelayanannya sama-sama sibuk. Waktu tunggu antrian juga sama-sama dalam bentuk jam. Terus di sini juga eh, waktu waktu jumlah antriannya itu untuk nomor satu jumlah antrian dalam rata-rata dalam antrian ini itu 5 dan juga 6 atau tadi kan 6,67 kita turunin jadi 6 itu juga bisa. Nah, terus ini juga waktu dalam waktu yang diharapkan dalam sistemnya 0,082 sama terus juga untuk yang nomor satu 0,06. Ya mungkin cukup sekian saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.